Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara yang sayang, dikasihi, diperhatikan oleh Tuhan, dipelihara sama Tuhan. Bahkan keselamatan yang sempurna Tuhan sudah berikan buat kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kita sampai Jumat pagi hari ini, tanggal 22 Maret 2024. Berarti tinggal 10 hari lagi kita memasuki bulan April. Tapi minggu depan saudara ya, kita akan melaksanakan ibadah Jumat Agung ya. Nanti kita sama-sama setiap kita adakan ibadah disertai perjamuan suci. Saya juga di dalam lain pekerjaan Tuhan ada di kota Jember. Ya, Jumat Agung sampai kepada Paskah. Nanti kita terus mendengarkan firman Tuhan. Nanti saya akan terangkan juga ada hari rayanya Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan kepada bangsa Israel, termasuk salah satunya hari raya Paskah. Ada 7 hari raya, nanti saya jelaskan ya, yang orang Yahudi yang Tuhan sudah tetapkan. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menaikkan sebuah pujian. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena nanti kita akan baca di dalam Imamat pasal 23, satu pasal penuh, karena berkaitan dengan hari-hari raya untuk Tuhan yang harus kita hormati. Apa maksudnya? Nanti saya akan jelaskan. Dan Tuhan akan memberkati kita semua. Kami naikkan syukur padamu. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Bapakku Yesus yang sangat kucintai, kami naikkan syukur padamu. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Amin, amin. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat ke-18, demikianlah firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Sekarang ya Allah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami datang syukur kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sucikan mulutku, sucikan pikiranku dan hatiku. Sebentar kami mau baca firman Tuhan, sumber kebenaran, sumber kehidupan. Ampunilah semua dosaku, ampuni ya Tuhan Yesus. Bawa aku selalu dalam kebenaran-Mu. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang begitu indah, agung, mulia, sempurna Yesus. Kita terima kasih, syukur buat rahmat anugerah Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan tadi dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi belajar kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan pelihara sampai hari ini. Di Jumat ini sudah menjelang hari-hari akhir di bulan Maret ini. Berarti tinggal 10 hari lagi kita masih menjalani bulan Maret. Setelah itu bulan April. Kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tanpa pemeliharaan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, sudah selesai sudah tugas kita di dunia ini. Tapi kalau kita sampai dipelihara sama Tuhan, ingat itu karena cintanya Tuhan Yesus. Bersyukur atas semua berkat, perlindungan dan segala-galanya. Itu karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Saya mau baca Imamat pasal 23 cukup panjang, ayat 1-44 yang berkaitan dengan hari-hari raya Tuhan. Itu apa? Mari kita baca supaya kita mengerti dan kita makin hari mau cinta Tuhan. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus, waktu perayaan yang kutetapkan adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita lihat sini ada raya Tuhan, artinya supaya pada waktu manusia bekerja sibuk masalah horizontal, ada waktunya buat Tuhan masalah vertikal. Jadi kalau sudah waktunya vertikal, waktu hari raya Tuhan tidak boleh diganggu gugat loh, ya. Seperti salah satunya hari raya Sabat, ya. Itu waktunya Tuhan Sabat, tidak boleh waktunya Tuhan. Nanti minggu depan hari Paskah itu waktunya Tuhan, tidak boleh bekerja. Makanya saya selalu sarankan kepada jemaat-jemaat, ya, kalau udah waktunya Tuhan hari Minggu itu harinya Tuhan, tutup toko Tuhan. Jangan buka toko. Waktunya Tuhan tutup semuanya. Kita menghormati karena apa? Hidup kita ini bersumber datang dari Tuhan, ya. Mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Hari raya Tuhan yang Tuhan tetapkan itu bangsa Yahudi, ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tapi pada hari raya ketujuh haruslah ada Sabat, hari raya perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediaman. Nah, ini sudah saya terangkan. Jadi waktunya Tuhan tidak boleh diganggu gugat. Hormati Tuhan karena semua berasal dari Tuhan, ya. Inilah hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari raya pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Hari raya Paskah nanti akhir Maret tanggal 31 Maret saudara, ya. Kita melaksanakan ibadah ada Jumat Agung tanggal 29 Maret. 31 Maret itu hari raya Paskah, yaitu Pesah. Tuhan sudah menang, bangkit di antara kematian, ya. Nanti saya khotbahkan sampai nanti hari Jumat Agung termasuk hari Paskah. Setiap kita
anak-anak Tuhan pasti adakan ibadah di gereja kita masing-masing. Dengarkan baik-baik setiap firman sampaikan oleh Bapak Gembala, Ibu Gembala, hamba-hamba Tuhan semua. Kita menghormati Tuhan dengan firman Tuhan ya. Jadi yang pertama di sini ada hari Sabat, ya ada raya Paskah bagi Tuhan. Terus nanti hari apalagi kita dengar baik-baik. Mari saya lanjutkan. Dan pada yang ke-15 bulan itu ada raya roti tidak beragi. Ada lagi hari raya roti tidak beragi. Semua ada 7 saudara ya. Terus berikutnya, bagi Tuhan 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Pokoknya kalau waktunya hari raya Tuhan, hari Sabat, hari Pondok Daun, semua hari Paskah, tidak boleh bekerja. Semua berhenti, hormati Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuhanmu kepada imam. Jadi bukti kalau kita sudah diberkati, ya mari kita persembahkan ucapan syukur kita kepada Tuhan ya. Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Pada hari kamu menunjukkan berkat itu, kamu harus mempersembahkan seekor domba berumur setahun yang tidak bercela sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Serta dengan korban sajiannya dari 2/10 eva tepung yang terbaik diolah dengan minyak sebagai korban api-apian bagi Tuhan, yakni bau yang menyenangkan, serta dengan korban curahan dari seperempat hin anggur. Jadi semua kalau kita sudah diberkati Tuhan, korban sajian, korban ucapan syukur atas semua berkat yang kita terima dari Tuhan. Sampai pada hari itu juga janganlah kamu makan roti atau berti gandum atau gandum baru sampai kamu telah membawa persembahan alamu. Itu suatu kutapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yakni waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan harus kamu genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari, lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan ya. Hari Pentekostan ke-50. Nanti saya mau terangkan ya, ada 7 ya. Dari tempat kediaman kamu harus membawa, nanti setelah kita hari raya Paskah, ada raya kenaikan Yesus, ada raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus ya. Nanti saya mau terangkan ada 7 ya. Ya, ayat 17, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus kamu dibuat dari 7/10 dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Beserta roti kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercelah dan seekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan. Semua itu harus kamu menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curannya, itu korban api yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Semuanya korban harus menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu semuanya haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari juga kamu harus mengumumkan bagi hari raya dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah suatu ucapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Jadi para imam-imam harus menjelaskan kepada bangsa Israel, ada waktu bekerja 6 hari, ada waktu hari untuk Tuhan. Berhenti, stop, hormati Tuhan. Demikian kita juga sama. Ya, sudah bisa bekerja Senin sampai Sabtu. Minggu waktunya Tuhan, stop. Ada raya Sabat itu kalau bagi umat Tuhan yang Advent, hari Senin sampai Jumat bekerja, hari Sabtu berhenti ya, untuk menghormati itu, untuk bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu kamu menuai hasil usahamu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allah. Menjadi jangan pelit-pelit bagi kita berkat-berkat yang terima dari Tuhan, juga membagi berkat ya bagi mereka-mereka yang ekonomi lemah.
Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari raya pertemuan penuh yang diperingati dengan meniup surunai, yakni hari pertemuan kudusnya. Jadi ada nama lagi hari apa saudara? Ya, itu hari raya Sunai ya, Rosh Hashanah ya, hari raya pertama Tisri bulan ketujuh itu saudara ya. Terus berikutnya ini yang nanti saya mau terangkan ya secara singkat. Jangan kamu lakukan suatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api unggun kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api unggun kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian, untuk mengadakan pendamaian bagimu dari depan Tuhan Allahmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Harus ada puasa pendamaian. Harus memberikan merendahkan diri, hormat kepada Tuhan. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari raya itu, orang itu akan kubinasakan dari setengah-tengah bangsanya. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan, itu adalah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari pertemuan penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa mulai daripada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam kamu harus merayakan sabatmu. Ayat 33, Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu hari raya pondok daun. Lihat, ada hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah kamu ada pertemuan kudus. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Semua hari raya tidak boleh melakukan pekerjaan. Stop, hormati Tuhan, karena semua berasal dari Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api kepada Tuhan. Ini korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan, korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Untuk hari itu. Belum termasuk hari Sabat Tuhan, dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau sebagai segala korban nasalmu atau segala korban sukarelamu yang harus kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tapi pada hari yang ke-15 bulan yang ketujuh itu, pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Semua kalau sudah ada waktunya Tuhan, perhentian penuh, tidak boleh bekerja. Hormati Tuhan ya. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon-pohon kurma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan hari pohon gandaran. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lama. Tuhan itu begitu baik. Ada waktunya bersekutu dengan Tuhan. Hari raya Tuhan harus bersukacita, tidak boleh bersungut. Apa? Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih atas semua berkat-berkat yang keterima dari Tuhan. Kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ketujuh kamu harus merayakannya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu, aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sudah keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 44 yang terakhir, demikian Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu sudah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Imamat pasal 23, 1 pasal penuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari di sini yang penting hormati Tuhan. Karena ada 7, saya mau tanyakan ada 7. Yang pertama, hari raya Sunai. Itu disebut di Israel karena puji Tuhan saya sudah 62 kali ke Israel. Jadi saya selalu pergi ke sana, selalu saya pernah melihat hari raya-raya yang dilaksanakan di orang Yahudi. Itu Rosh Hashanah, saudara. Hari pertama Tisri bulan ketujuh ya. Hari untuk merayakan tahun baru ya, dan mengingat perjanjian yang dibuat Tuhan Allah dengan bangsa Israel. Itu yang pertama ya. Ada hari perayaan perdamaian Yom Kippur ya. Ada hari raya Pondok Daun tadi sudah dibaca atau disebut Sukot ya. Jadi ada 7. Yang keempat
hari penabisan atau Hanukkah, ya. Jadi semua ada 7. Terus yang kelima tadi sudah kita baca, hari Paskah dan hari raya roti tidak beragi. Terus yang keenam ada hari Pentakosta, tadi sudah diterangkan, hari ke-50, ya, hari pencurahan Roh Kudus, ya. Terus ada hari raya Purim, ya, hari raya perkumpulan tadi ada kan, hari perkumpulan, hari raya Purim. Dan 7 ini harus dihormati dan dilaksanakan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh mereka melakukan pekerjaan apapun, hormat kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari senantiasa kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau cinta Yesus, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan semua memberkati kita semua. Kami naikkan syukur padamu, amin, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus, amin, haleluya. Syukurkan kasih-Mu, haleluya, yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati kita semua. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Biar kita makin hari makin cinta Yesus. Kita mau taat. Kalau waktunya bersekutu dengan Tuhan, jangan bekerja, jangan melakukan apapun. Toko tutup, kegiatan semua tutup. Hormati Tuhan, karena sumber segala berkat itu datang dari Tuhan Yesus. Amin. Tuhan semua memberkati kita semua. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.